Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada wa istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala 'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu wa hada ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril buqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hadits tsani maratibuddin. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yurani asal safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Hadis yang kedua yaitu tentang maratibuddin, tingkatan dalam beragama. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi kata beliau bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, duduk biasa lah itu. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Jadi pas duduk itu ujar Sidin, sekalinya datang ada gitu menjongol seorang laki-laki syadidu bayadhi thiyab, bajunya putih benar. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya masih hiram. Kayak orang nyari mandi atau nyari minyak rambut, masih hiram. La yura alaihi athar safar. Nah, ini hubungannya. Dan tidak terlihat bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Tiba-tiba ada orang laki-laki datang nih, bajunya putih benar, rambutnya masih hiram, maksudnya belum kena dabo, belum bekas perjalanan gitu. Dan memang muha-muha imbah di jalan tuh kadeda, muha bedabo kadeda, muha berminyak kadeda, nah kayak itu. Tapi anehnya jar Sayyidina Umar, bukan kami kadeda kenal. Bila orang parak amun muha lah kadeda bekas perjalanan, berarti orang parak. Tapi babuhan orang parak nih di sekitaran Madinah nih kadeda kenalnya siapa itu. Ini aneh di Sayyidina Umar. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tambah aneh lagi, orangnya ini langsung duduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah beparak fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu si laki-laki ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama wasta'dzana wa dana hatta jalasa. Yang mengucapkan salam, minta izin, lalu beparak lawan Nabi sampai duduk beparak itu. Fa asnada ini al-saqa, menempelkan rukbataihi ila rukbataihi, wada'a ar-rajulu rukbataihi muttasilatain bi rukbatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basampok lintuhun. Jadi lintuhun laki yang tadi lawan lintuhun Nabi basampok. Artinya duduknya parak banar. Nah, orang ini kan datang lalu mengucapkan salam lawan Nabi, minta izin nak duduk nih, lalu beparak Nabi. Duduknya itu ya besampok lintuhun, duduk mata lempoh, tapi besampok lintuhun parak benar. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Nah, lalu si laki-laki ini beparak lawan Nabi, ini sampok lintuhun, tangan sidin ke paha Nabi, makin barak nih berarti.
Wa inna ma fa'ala dzalika litanbihi ala annahu yambaghi lis-sa'ili adamul istihya inda soal. Nah, gestur ini, gaya yang kayak itu, ini apa ngarannya nih? Menunjukkan bahwa bila kada tahu betakon jangan sumpan. Kada tahu masalah agama betakon jangan sumpan. Lalu pertanyaannya, nah betakon qala ya Muhammad. Jadi mengiu Nabi ya Muhammad. Ini aneh bang sebujurannya. Ya Muhammad mengiu ngaran. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, berilah aku penjelasan tentang Islam. Wa nadahu bismihi ma'annahu haram. Nah, jadi mengiau Nabi pakai ngaran aja itu haram sebujurannya. Tapi kejadian ini karena qabla tahrim, sebelum diharamkan. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, auli anal hurmata mukhtassah bil adamiyyin, atau keharaman ini khusus untuk manusia. Jadi jangan mengiau Nabi itu Muhammad nah itu. Tapi ada kemungkinan di sini kejadiannya ini sebelum pengharaman turun. Lakonlah. Ya Muhammad akhbirnya Islam, jelaskan dong Islam itu apa? Kan makin aneh nih pertanyaannya. Wa inna ma fa'ala dzalika liyuqawwiya dhanna sahabah annahu min jufatil arab limazid ta'mih alaihim. Apa ya? Gaya laki-laki ini kepada Nabi ini kayak bebuhan Arab Baduy. Arab Baduy ininya apa bahasanya lah? Tata kerama itu kada tapi bisa. Karena dia hidup di tengah padang pasir, memaden benar-benar. Jadi tata kerama di perkotaan tuh kada tapi paham atau berbeda lah itu. Jadi dikira itu lakian ini bukan Arab Baduy lah itu. Lalu jawaban Nabi, ditakoni Nabi, ya Nabi menjawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu. Lalu Nabi menjawab sesuai pertanyaan ini. Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Islam itu adalah satu an tashhada. Tashhada ini ta'lama wa tusaddiqa wa tusallima. Ta'lam tahu, maksud an tashhadanina. Bersyahadat ini maksudnya adalah tahu, membenarkan, meyakini. Jadi misalnya ada orang belum Islam tapi belum yakin membaca syahadat, itu kayak apa jar? Hukumnya kita menghukumi yang zahir-zahirnya aja. Adapun hatinya wallahu a'lam. Syahadat apa? Alla ilaha illallah. Maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab jahiliyah itu misalnya ditakuni, siapa yang menciptakan bumi dan langit? La yaqulunallah. Mereka akan berkata Allah. Tahu jawabannya bukan Arab jahiliyah itu. Allah taala pencipta langit yang bumi, pencipta langit dan bumi, mengatur seluruh alam, tahunya itu. Tetapi yang jadi masalah besar adalah orang-orang Arab jahiliyah ini juga menyembah berhala. Jadi Tuhannya kada esa, menyembah berhala, menyembah apa namanya nih, yang patung ini. Hanya kan ada Mata, Uzza, apa namanya nih, Hubal, itu berhala-berhala. Nah, Allah ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah, mengesahkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kan syahadat Allah Ta'ala itu memang zat maha kuasa,
bersaksi Allah Ta'ala memang maha mengatur segalanya itu, dan bersaksi Nabi Muhammad bahwasanya Rasulullah utusan Allah. Misalnya lah meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, itu syarat pertama. Lalu apa lagi? Lalu meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi ketika bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, itu juga bersaksi terhadap sesuatu yang berhubungan lawan para nabi. Sepaket. Percayalah Nabi Muhammad itu ada, percaya. Apakah sampai situ? Kada. Apakah kita percaya Nabi Muhammad Nabi yang terakhir? Nah, ragu-ragunya. Nah, ini berarti bermasalah keimanannya. Musailamah al-Kadzab. Musailamah ini kan orang Bani Hanifah. Musailamah ini waktu Nabi hidup, inya sudah mengaku jadi nabi. Nah, dan utusan Musailamah ini pernah datang ke Madinah, maaf Pak, minta akui Nabi Muhammad. Jadi minta kayak pengakuan dari Nabi Muhammad bahwa Musailamah ini nabi juga. Nah, itu. Apakah Musailamah percaya Nabi Muhammad seorang nabi? Iya, jawabannya. Tapi masalahnya adalah si Musailamah ini satu mengaku jadi nabi, lalu yang kedua berartinya tidak meyakini Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad SAW itu artinya segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu harus kita yakini. Itu yang masuk kategori rukun iman kepada Rasul itu. Nah, itu wa antuqimas shalah. Nah, mendirikan salat, yaitu ta'tiya biha bi arkaniha wa syurutiha wa tuwabiba 'alaiha fi awqatiha. Maksud melaksanakan salat itu adalah sesuai rukunnya, sesuai syaratnya, dan menjaga waktu salat. Jadi misalnya sembahyang lah piannya, sembahyang sesuai rukun syarat lah, iya sesuai rukun syarat. Tapi menjagalah 5 waktunya, wayah-wayah aja jangan. Bilanya pina nyaman hari sembahyang, pina hari pina uyuh libur terus sembahyang. Nah, ini toki masalahnya masih belum sempurna. Jadi yang ngaran Islam itu ya melaksanakan sholat sesuai ketentuan. Dan sembahyang kita itu sehari semalam wajib 5. Artinya bila dalam sehari semalam ada orang yang hanya sembahyang wajib aja, sehari semalam nih lah, dia sembahyang wajib aja, pokoknya ada menggawi sunat yang wajib aja, subuh 2 rakaat, zuhur itu aja digawinya, kada menambah nang sunat, ada. Maka apa? Orang ini sudah masuk dalam kategori minimal yang dilakukan oleh seorang muslim, sudah melaksanakan perintah dah. Hari itu aman dehnya, sudah melaksanakan tugasnya seorang mukallaf, balik berakal, melaksanakan kewajiban, dah selesai. Misalnya walaupun ninya mulai pagi subuh turun dah begawi, balik ke rumah maghrib, bilang kada tahu diurang, tapi nya sembahyang 5 waktu menggawi aja. Nah, ini sudah menggugurkan kewajiban. Kewajiban apa? Ya sholat, gugur dah kewajibannya. Kadingat waktunya, memangnya kadingat waktu, tapi sembahyang menggawi aja, gugur dah kewajiban, aman. Wa tu'tiyaz zakah wa an tu'tiyaz zakah. Nah, menunaikan zakat ini ada 2. Satu, langsung ke mustahiknya, li mustahiqiha aulil imam yadfa'aha lahum, atau kepada pemerintah atau lembaga yang diamanahi mengelola zakat. Amun di wadah kita lembaga itu ngarannya Basnas gitu. Makalah sembahyang zakat ini memang harus kesadaran
si pemilik harta. Karena apa? Karena bilanya inya kada sadar nang bisi harta dina itu bisa mengakali lawan zakatnya. Jadi memang kesadaran. Kenapa orang bisa kada sadar? Karena orang kada sadar itu menganggap harta zakat itu adalah nih duit di kantong, julung ada orang. Jadi rasa berkurang duit di kantong nih. Padahal konsep zakat itu adalah nampas orang miskin, pokoknya asnaf 68 itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, konsep zakat itu sejujurnya adalah duit orang, duit bukan fakir miskin, duit yang bukan mustahik zakat nih. Itu kebetulan tak andak di kantong kita. Nah, maka bayar zakat itu adalah menjulungi haknya. Jadi lain duit kita sini julung ke orang kada, itu memang ada hak orang dah. Jadi memberikan haknya aja lagi, itu zakat. Wa tasuma Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Bila sudah puasa Ramadan, dah gugur dah kewajiban. Ada orang misalnya yang puasa Asyura lah, kada. Yang puasa hari Arafah lah, kada juga. Puasa 6 mang kada juga. Tapi nya bulan puasa sebulanan puasa. Nah, orang nangka ini sudah menunaikan kewajiban, walaupun rugi kada dapat pahala sunat. Cuma nya sudah menggawe kewajiban, gugur dah dosanya, aman dah nya. Pokoknya pos wajibnya ibah puasa wajib puasa Ramadan dah. Kadingat lagi nyelon sahur. Tahun kayaknya aja belum sahur ya. Orang puasaan, nya kada puasa bawahnya. Itu kayak apa? Berdosa lah. Ya kada berdosa, sudah menunaikan kewajiban. Lalu yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dalam hadis inilah ada kaitan, ada poin pentingnya. Apa? In istata'ta ilaihi sabila, apabila mampu. Nah, walaupun rukun Islam yang lain-lain itu memang ada kaitannya dengan kemampuan, tapi haji ini ada penekanan ini satu atau ilahi sabila karena perlu banyak pengorbanan. Apalagi kita hari ini di Indonesia, di Kalimantan Selatan, isok mendaftar haji, membooking kursi nih, isok mahadanginya berapa? 30 tahun. Terakhir ini 31. Oh ini kada tahu bang lah. Amun ada berubah 31 bang mahadanya 31 tahun. Nah, kalau khususnya wadah kita, pertama kuota itu tergantung jumlah masyarakatnya. Orang kita ini kalsel paling berapa juta. Nah, itu nang kedua nang mampu naik haji wadah kita banyak. Kuota tadi seitu aja, nang hendak naik haji banyak. Jadi mahadanya. Nah, ini stata'ta ilaihi sabila. Jadi istitoahnya itu sudah ada pergeseran. Nah, walaupun kayak puasa itu syarat wajibnya ya mampu. Namun kada mampu puasa, ya kada wajib puasa. Tinggal kada wajibnya itu apakah selajur atau sementara. Sementara itu apa garing biasa aja. Tapi hari itu kada mau puasa, harus minum obat. Boleh lah ada puasa, boleh diganti ke hari lain. Berarti kan kada mampunya sementara aja. Kenapa pian kada puasa nih? Puha bener dan kalau lagi puasa. Nah, sidin boleh kada puasa. Membayarilah, kada perlu ganti bayar fidyah aja. Sembahyang itu sesuai kemampuan lah. Iya. Tapi tetap digawi sesuai kemampuan. Kada ada libur. Kalau nya puasa itu, kalau yang tuha penyakitnya kada mungkin sembuh, itu boleh kada puasa sama sekali, diganti bayar fidyah. Kalau sembahyang tetap wajib puasa selama masih sadar, selama masih sehat waras. Tapi bilanya kadada itu kada wajib sembahyang. Orang gila itu awak sehat, ini jogging setiap hari, tapi hilang akal, jadi kan wajib.
Orang garing wajiblah sembahyang, tetap wajib sembahyang sesuai kemampuan. Amunnya di ICU bang, ICU itu kan kada sadar, ada wajib sembahyang. Amun mengelilu bang, nah mengelilu kan aku wajib sembahyang. Akalnya sudah konslet dah. Hanya sembahyang subuh, hanya untung sembahyang subuh. Sembahyang subuh pulang. Nah, kenapa biar dia sembahyang subuh? Aku belum sembahyang subuh di sini. Hanya untung salam. Ada wajib lagi berarti. Sembahyangnya. Nah, Imam Nabi menjelaskan rukun Islam tadi, ujar lakian tadi, qala rajulu shadaqta, kamu benar. Nah, ujar Sayyidina Umar lah, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, kami bingung. Maka orang itu bertakut, lalu Nabi menjawab, lalu orang ini kayak lalu orang ini memadahi, kamu benar. Orangnya ini mau uji atau kayak apa? Bertakut. Nabi jawab, tapi nya mau menjurakan. Bingung si nomor, tambah bingung. Datangnya sudah pin aneh. Pertanyaannya itu pulang. Nah, lu kayak itu pulang, bikin bingung. Lalu bertakut pulang lakiannya. Fa akhbirni anil iman. Abari bang aku iman ku apa gerang? Nah, lalu jawaban Nabi, antuk minabillah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tadi ya, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan, Allah Ta'ala Maha Esa, segalanya. Jadi bilanya percaya lawan Allah Ta'ala, cuma kada percaya Allah Ta'ala Maha Kuasa, atau keimanannya bermasalah. Bahwa Allah Ta'ala bersifat wa annahu muttasifun bi kulli kamalin. Allah Ta'ala bersifat dengan setiap atau segala kesempurnaan. Wa munazzahun, dan suci an kulli naqsin wa muhalin, suci dari kekurangan, bebas dari kekurangan, wa muhalin, dan kemustahilan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beriman wa malaikatihi, dengan malaikatnya. Kita percaya malaikat itu ada. Nah itu ulang, percaya malaikat ini makhluk Allah Ta'ala yang sangat patuh, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan kita percaya malaikat itu kadada hitungan pastinya Allah Ta'ala aja yang tahu. Yang wajib kita ketahui 10, nang kada kita tahu banyak benar malaikatnya, banyak ada hitungan. Bahkan di syarah Qidatul Awam itu dipadahkan ada malaikat tugasnya hadir di majelis taklim. Banyak majelis taklim datanginya, ada malaikat yang kayak itu tugasnya. Banyaknya malaikat macam-macam. Itu malaikat. Nah, yajibu alaina, wajib kita ma'rifatu asyaratin minal malaikah tafsilan. Wajib bagi kita kenal 10 malaikat secara rinci. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, apa ngarannya nih, Rakib Atid. Nah, Malik Ridwan. Nah, itu wajib tahu. Malik penjaga neraka, Ridwan menjaga surga, Munkar, Nakir kenapa ini dikubur. Nah, harus tahu. Makanya bahari orang supaya hafal ini dilaguakan, maksudnya ada syairnya. Kalaunya apa ngarannya nih, pengarang Aqidatul Awam, yang murah Aqidatul Awam, supaya nyaman diingat. 2 dah, beriman kepada Allah, malaikat, wa kutubihi, dan kitabnya. Kitab ini kan semua yang Allah turunkan, tapi selain Al-Quran kita mengimani itu diturunkan di zaman waktu diturunkan. Kalau wayah ini itu sudah berubah. Wah ini sudah berubah. Yang kita imani itu nama ini kan yang dahulu, yang dahulu itu, yang dahulu, yang Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah yang waktu itu, nah ini sudah berubah, sudah ada distorsi, tahrif. Wal yaumil akhir. Nah hari kiamat, meyakini ada hari kiamat. Mengimani hari kiamat ini ya segala paket-paketnya tuh,
kaina ada di padang mahsyar, lalu ada kaina dihitung, kaina ada ditimbang, kaina ada lewat shiratal mustaqim, kaina ada telaga Kautsar, macam-macamnya. Itu mengimani juga. Termasuk alam kubur, dia juga mengimani yang gaib-gaib. Tapi maksud yaumil akhir ini yang jelasnya adalah berhubungan lawan hari kiamat. Kaina bumi hancur. Lalu yang terakhir ke-6, tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Semua ketentuan itu adalah Allah yang mengatur. Sudah Nabi jawab lah. Sekalinya jarang lakian tadi, qala shadaqta. Kamu benar. Doa dah. Kayak mau uji. Lalu pertanyaan berikutnya jar lakian nih, fa akhbirni anil ihsan. Padahal kan Bang ulun ihsan itu apa? Ihsan kalau di sini maknanya ikhlas. Nah, tapi bisa juga maknanya ihsan di sini adalah itqanul amal min qawlihi. Itqanul amal itu artinya amal ibadahnya itu sesuai ketentuan. Amal ibadahnya ini sempurna, bujur-bujur. Itu itqan. Bujur-bujur sesuai standar. Sembahyang misalnya, sembahyang dilakukan dengan itqan. Itu kayak apa maksudnya? Sembahyangnya bujur-bujur, rukunnya, bacaannya, bacaan kelajuan. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul kelajuan. Kenapa gerang? Karena membaca tahiyat hukumnya rukun, membacanya dipas-pasakan at-tahiyatul, tasdidnya. Karena kelajuan itu bisa tertinggal tasdidnya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut kelajuan. At-tahiyatul tasdidnya. Itu ihsan, bujur-bujuran. Nah, lalu jar Nabi, gambaran ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, yaitu antuti'ahu, kamu mentaati Allah, wa anta mukhlisun lahu fil ibadah, dan kamu ikhlas dalam beribadah. Itu cara pertama. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak melihat Allah, maksudnya tidak musyahadah. Musyahadah itu seakan-akan melihat Allah lah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak musyahadah, tidak seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah mengawasimu. Ini yang dalam bahasa tasawuf itu adalah muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Nah, sudah soalnya ketahuan pulang lakian ini. Fa akhbirni anisa. Tolong kabari Bang, kiamat tuh bila? Lalu jawaban Nabi, ini kiamat lah. Jangan Nabi lah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditakuni, maksudnya Nabi tidak lebih tahu daripada yang menakuni. Bahasa lainnya, kita sama-sama kada tahu. Yang penting menakuni, orang kada tahu juga. Nah itu, sama-sama kada tahu. Ini jelas bener lah Nabi pada kada tahu hari kiamat. Jadi misalnya ada nama madahi, kayaknya tahun 3000 kiamat, itu ada mungkin. Karena kada ada nama tahu. Kayaknya ya 5500 tahun lagi kayaknya kiamat Bang. Melihat dunia yang banyak maksiat gini aja. Kada tahu. Wallahu a'lam. Kan ada yang tahunya. Nabiun mursal wa malakun muqarrab. Kada ada yang tahunya kiamat. Biar tahu. Nah, ada riwayat. Jadi kisahnya inna rajulan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu mata qiyamus saah. Jadi ada lakian, ini lakian yang lain datang lawan Nabi bertakon, Nabi apabila kiamat? Nah, wa inni qad alqaitu habbati famatas sama tumdir wa hamala amrati adzakarun am unsa wa ma'amalu ghadan wa aina amut. Fanazala qaulu ta'ala. Banyak benar pertanyaannya. Kiamat apabila?
Apabila hujan, apabila bini ulun lagi betianan, kayaknya anaknya lakian kah bebinian kah nakoni nabi isuk ulun begawi apa macam-macam nakoni nabi nih ulun mati kayaknya di mana nakoni nabi nih lah. Lalu turun ayat atau ayatnya lah innallaha indahu ilmus sa'ah. Nah sesungguhnya Allah lah yang mengetahui ilmu sa'ah tentang hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakbit Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atrahu ala kulli ma abhamahu alaihi. Jadi semua hal itu misteri kada dia tahu ya. Kenapa kadang Nabi tahu? Itu Allah memberi wahyu jadi Nabi tahu. Kayak hijrah. Nabi ini kan kada tahu bahwa orang Quraisy berniat hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Akhirnya Nabi tahu. Kenapa tahu? Allah memberikan wahyu dan memadahi. Oh, jadi tahu Nabi. Jadi kan Nabi halal gaib tahulah. Ya kada tahu kecuali Allah memberitahu termasuk kiamat. Lalu lagi yang tadi bertakon yang lain pulang sekalinya. Fa akhbirni an amaratiha. Nah ini aja ciri-ciri kiamat apa? Nah, ciri-ciri kiamat. Lalu ujar Nabi pertama antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini banyak maknanya lah. Cuma memang di zaman Nabi ini masih ada perbudakan. Masih ada perbudakan di zaman Nabi itu masih ada perbudakan. Cuma kan makin kesini budak ini kan makin habis ya kan dia lagi jadi budak. Kenapa geram? Karena budak itu bisa berubah statusnya jadi orang merdeka. Kalau tuannya memerdekakan, ikan merdeka sampai jadi budakku, jadi manusia merdeka aja. Atau dia tuannya ikan bilangnya anak jadi orang bebas, bayar tebusan lawan aku 200 juta. Enggih, ayuha ulun menabung begawe. Kau jadi merdeka asal bayar. Nah ini banyak maknanya. Cuma salah satunya adalah annahu kinayatun an kasar ittikhadis sarari fatalidu as-sariyatu mauludan min sayyidiha wal walad bi manzilati abihi fi siyadah 'alaiha. Jadi salah satu penjelasan mengenai antalidal amatur batah ini adalah ini tuan bebinian budak. Nah, lalu kan menghasilkan anak. Nah, anaknya ini jadi orang merdeka. Makanya jadi tuan si mamanya tadi. Itu ciri pertama. Lalu yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nah, yang kedua ini adalah kamu melihat orang al-hufat. Hufat itu adalah yang kada bersandal, kada sepatu kan. Batisnya kada apa-apa, kada alas kaki. Orata ini adalah orang yang tidak memiliki pakaian, yang tidak berbusana. Jadi Nabi, kamu melihat orang yang tidak pakai alas kaki, yang ada berbaju, kada berselawar, al-alata ini adalah orang fakir. Ri'a asya'i. Jadi hufat murad al-alata ini gambaran orang miskin. Itu. Gambaran orang miskin. Jadi jangan kamu diringkas tuh kayak ini lah. Nah, bila kamu melihat orang miskin, ri'a asya'i, ri'a asya'i ini mengembala kambing. Mengembala kambing. Ini bahasa apa ya? Bahasa kiasan tentang orang yang tidak mampu. Nah, yatatawaluna fil bunyan ay yatafakharuna bi tulihi wa kasrati wa irtifaihi. Kamu melihat orang-orang miskin tapi berlomba-lomba betinggi bangunan, betinggian rumah. Nah, ada yang apa bahasanya lah memaknai, ada yang memaknai bujur adanya Allah alam. Uni Emirat itu dahulu
negaranya miskin, masyarakatnya sebalik menggembala kambing, miskin. Tapi hari ini berubah dah. Ini mereka ada Dubai, macam gedung tinggi-tinggi pulang. Nah, ada memaknai yang itu. Iyalah yang itu. Wallahu a'lam. Karena tanda kiamat ini kan dua. Kiamat itu ada dua, sugro lawan kubro. Nah, nang lagi OTW lagi prosesnya kiamat sugro. Apa geram? Misalnya qabdul ilmi bimauti ahli. Orang alim meninggal. Sidin meninggal, ilmunya habis juga kada ada muarisan. Jadi habis nang sahibul ilmi ini, nah orang alim ini meninggal, habis kisahnya kada ada lagi, penerusnya kada ada, habis kisahnya. Wa kasratuz zalazil, banyak gempa. Wal fitan, banyak fitnah, zina, syurbul khamar, minum khamar, riba, uqul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, wa tajahur bil ma'asi. Apa ya? Wa tajahur ini menampayakan kemaksiatan, itu termasuk ciri kiamat sugro. Idha'atus salati wal amanah, melalaikan, menyia-nyiakan salat dan amanah. Itu ini ciri-ciri. Qillatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sedikitnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini ciri kiamat-kiamat sugro. Nang kira-kira lah hari ini pina mirip-mirip Pak. Nah hari ini pina mirip-mirip dah. Cuma lah jangan dikira kiamat sugro, tanda kiamat sugro ini mubarak. Kita kan tahu. Nah di lain itu ada tulisannya, salah satu kiamat sugro itu cirinya lah audul arabi urujan wa anhar, tanah Arab kembali hijau. Namun kalian hari ini mencek Google, YouTube, tulisik apakah tanah Arab hijau, keluaran tanah Arab tuh mulai hijau. Tanya, apakah nang hijau itu bagian daripada ciri-ciri kiamat sugro? Wallahu a'lam. Harus tahu apakah nang hijau yang waya ini atau kayaknya ada hijau ulang jadi padang hutan. Ini kan padang pasir. Oh, jadi padang hutan nang kaina tuh kah atau nama ini? Wallahu a'lam. Kada berciri, tapi yang jelas sudah dipadahkan cirinya tanah Arab kembali hijau. Hijaunya nang kayak apa dan apabila itu kada tahu. Jadi mau kita melihat hari ini tanah Arab mungkin belum seberataan, sepalih pina berhijau itu kada tahu tanda kiamatnya kah atau orang lain. Batu pulang tanda kiamat kubro. Nah ini bilangnya kubro ini sudah parak game dah. Dajjal ada zuhurul mahdi, Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi dah. Mbah itu Dajjal keluar. Nah ini parak benar dah. Ada Imam Mahdi mencongol, kan lawas Dajjal. Dan bilangnya Dajjal ini mencongol, jangan berparak. Makanya kan kita doa di tasyahud akhir itu apa? Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi al-masih itu ada dua. Al-masih yang original nih Nabi Isa, al-masih yang KW yaitu dajjal. Amun dajjal kayaknya keluar, kita ada tahu lah parakah atau lawas kan lagi, ada tahu. Tapi belinya ada dajjal keluar, beritanya ada di TV, dajjal keluar dajjal. Nah itu berjauh, jangan berparak, jangan mau uji keimanan. Ulun iman kuat aja, ada apa-apa, jangan berusaha berjauhnya. Karena dajjal ini ahli kerampok, ini bisa mempengaruhi orang. Itu parah dah. Nah ibadah dajjal turun, hendak kan keliling dunia kawa, sekalinya sampai ke Makkah Madinah hendak kau masuk, di dalam itu ada Imam Mahdi gitu. Lalu berpindah pulang tempat perang ke Syam. Nah, kayaknya pas parak sembahyang asar, Nabi Isa turun di menara putih Masjid Damaskus. Nah, betulnya Dajjal ke sana. Dajjal ini sudah tahu kayaknya kalah lawan Nabi Isa.
sudah tahu Dajjal. Tapi pas hari itu nah anak perang tuh nah Dajjal tuh kada ingat. Nah tetap tolak. Mana Nabi Isa ya menantang tuh kada ingat waktu itu. Jadi pas di tangan Nabi Isa mati Dajjal. Imbah Dajjal tuh apa pulang? Kalau war Ya'juj Ma'juj Dajjal mati adalah keluar Ya'juj Ma'juj. Sudah. Nah, penutup hadisnya pas Isa. Ima sudah nambah kisah macam-macam tadi. Tsumman talaqa. Anu bulik lakian tadi bulik. Ima bulik falabis tumaliya. Setelah beberapa waktu. Untung mana? Setelah beberapa waktu. Lalu Nabi menakoni Umar. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, atadri man Israil?" Umar, tahu lagi kan batakon tadi siapa? Ya Umar, qultu Allah wa rasul alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Oh. Lalu jawaban Nabi lah, qala fa innahu, itu adalah siapa? Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril mengajari kalian. Nah, berarti malaikat itu bisa jadi manusia menyerupa. Nah, di riwayat itu sebutkan Jibril ini bilanya datang ke Nabi Muhammad menyerupa manusia, itu paling rancak bentuk muha sahabat ngarannya Dihiyah. Paling rancak bentuk sahabat itu muhanya. Dihiyah itu berarti malaikat lah, ya kada manusia. Cuma malaikat Jibril bilanya ke bumi itu menemui Nabi itu bentuk Dihiyah. Dan jumlah turun malaikat Jibril itu kurang lebih 1024 kali. 1024 kali turun ke bumi ini bilang boleh malaikat Jibril. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat. Minta Allah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.